Jadi kenapa kita kumpul di sini Mas Rido? Banyak pertanyaan kan setelah ada momen diklat berapa? 6 bulan yang Iya, dibuat sama pengurus ini. Dibuat 6 bulan. Jadi banyak pertanyaan di Instagram karena admin ngabarin kalau banyak yang nanya di DM kenapa kok selama itu. Terus banyak yang sakit hati juga Mas Thomas, Mas Bibi karena yang luar Jogja nggak boleh ikut. Padahal saya sudah bilang boleh. Asal Sleman, Bantul, Gunung Kidul, sama Kulon Progo. Itu. Jadi malam ini kayaknya kita bahas itu dulu aja. oke, siap 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 siap. Biar bisa menjawab semua kebutuhan netizen. Karena memang nggak semua informasinya bisa didapat orang dari apa, Buklet ya Mas. yang diupload di Instagram itu. Jadi mungkin memang perlu banyak diceritakan selain itu supaya mungkin orang jadi lebih tahu. Biar mak piar ya apa bahasa Indonesianya? Biar jelas semuanya. Biar jelas semua. Oke. Tapi ngomong-ngomong kalian nggak butuh minum. Oh, aku Bawa ada Mas. sendiri loh. Ada yang butuh kopi saya buatkan. Saya tahu frame dulu. Mungkin ada yang mau menjelaskan dulu sejarah diklat ASC itu seperti apa. Sama tadi ada yang nanya tentang keanggotaan ASC Mas. Setelah diklat itu ngapain aja? Sembari saya out frame ambil minum. Siap 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 siap. Jasa siapa itu ngomong? Saya. Siapa ya? Mas Tom apa Mas Bibi? Kayaknya Mas Tom deh yang bisa ini. Karena Mas Tom kan Menceritakan. bisa menceritakan semua diklat Mas. Kalian cuma menghina saya paling tua. Enggak, saya nggak bilang gitu. Saya cuma bilang Mas Tom bisa menceritakan semua diklat. Baik. Jadi mungkin kalau mau diceritakan dari apa itu AIC sebenarnya, Oke, supaya Mas. orang tahu. Jadi AIC itu kan berdiri di tahun 84. Hmm. Ngomong-ngomong kita baru saja merayakan ulang tahun 40 tahun. 80 tahun ya. Jadi sudah cukup tua, walaupun lebih tua saya dari kata AIC. Oke. Saya disuruh. Gitu. Jadi itu berdiri tahun 84, didirikan oleh 5 orang Oke. pada waktu itu dengan berbagai latar belakang. Mm-mm. Kemudian kalau bisa sampai 40 tahun itu berarti memang sejarahnya cukup panjang ya Mas ya. Panjang banget Mas. Ya, Kalau Mas Tom sendiri diklat ke berapa Mas? saya ini diklat kedua. Tapi saya pengen cerita gini. Gimana Mas? Jadi apapun itu, apakah manusia ataupun organisasi kalau bisa bertahan lama dan berkembang itu pasti mereka punya usaha untuk mengembangkan diri ya. Iya. Juga usaha untuk beradaptasi dengan Lingkungan. zamannya juga. Iya. Dan zamannya. Ya kan kita ini kan hidup dengan perubahan zaman yang sangat Benar. cepat gitu. Saya masuk ASC belum ada komputer, sekarang sudah segini canggih gitu. Iya. Betul. Kemudian dari itu apa ASC bisa bertahan. Kalau kita bicara soal angkatan itu ada 2 angkatan besar yang membedakan, itu angkatan pendiri, Oke. kemudian dan angkatan anggota berikutnya gitu. Ya, angkatan pendiri, kemudian angkatan kedua dan ketiga itu mereka masuk ASC kan tanpa diklat, Iya Mas. ya kan? Karena mereka ada di depan gitu. Nah, ini di angkatan-angkatan ini sebenarnya mereka yang membangun fondasinya ASC dengan sangat kuat. Dari sisi mereka berusaha kolek atau mengumpulkan sebanyak mungkin ilmu, kemudian juga kemampuan teknis, kemudian juga alat, itu kan fondasinya dibangun di situ. Iya. Itu dibangun didapat dari relasi. Jadi pas zaman-zaman itu ya mereka dapatnya dari berhubungan dengan ekspedisi-ekspedisi luar negeri yang datang ke Indonesia. Oke. Nah, dari situ mereka bisa dapat buku, dapat peralatan, kemudian dapat taman-taman teknis penelusuran, dapat dari situ. Ya, itu dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman berubah di AIC itu kan. Karena setelah 3 angkatan pertama ini, itu baru di AIC ada diklat pertama kali. Oke. Berarti dari pendiri angkatan kedua, angkatan ketiga. Ya, kalau pendiri tidak disebut angkatan pertama, Oke. berarti angkatan pertama, kedua, ketiga itu tanpa diklat. Bentuk rekrutmennya seperti apa Mas? Bentuk rekrutmennya ya
biasanya pertemanan, karena itu Oke. kan lingkungannya pecinta alam ya. Iya, iya. Jadi mereka saling, karena lingkungannya dulu tidak begitu besar di Jogja terutama, itu ya mereka saling tahu karena mereka saling berinteraksi baik Oke. dari kegiatannya ataupun dari keterbatasan adanya peralatan di Jogja itu. Jadi mereka saling meminjam. Kemudian mereka saling berinteraksi. Kemudian dari interaksi itu ada kedekatan. Oke. Ada kedekatan, kemudian yang sangat tertarik mereka akan datang ke ASC tapi intens. Nah, biasanya dari itu mereka ketika intens itu ada proses belajar. Ada proses belajar, kemudian ketertarikannya semakin besar, diajak berkegiatan, diajak ekspedisi kecil misalnya, kemudian baru ditawari kamu serius mau jadi anggota ASC. Oke. Jadi lama ya kayaknya ya Mas. Lama banget kayaknya. Kalau Mas Thomas ini berarti backgroundnya Mapala atau bukan? Saya bukan. Bukan. Kebetulan bukan. Wow. Saya kebetulan bukan, nggak pernah ikut Mapala. Jadi diklat pertama itu angkatannya almarhum Mas Bagus itu yang mungkin banyak orang tahu. Kemudian saya diklat kedua. Itu adalah diklat yang benar-benar dibuka untuk umum dan ada proses formal pendidikan. Ada program materi ruang, kemudian kegiatan di lapangan yang isinya untuk pengenalan kelengkapan dari materi ruangnya. Itu biasanya dulu cuma dilakukan di Jogja 3 hari gitu, 2 hari di lapangan di kelas, 1 hari di lapangan bentuknya kuliah lapangan, kemudian sekali masuk gua gitu. Masuk guanya cuma sekali tuh Mas. Masuk guanya sekali karena memang pengikutnya itu pada waktu itu dibuka diklat ASC itu benar-benar untuk calon anggota. Karena pada masa berikutnya kan berubah diklat ASC itu. Kalau saya boleh cerita itu berubah. Di masa-masa itu ya benar-benar untuk kepentingan ASC, terus stylenya benar-benar style ASC karena sangat dikenalkan bagaimana kehidupan di ASC itu baik dari kebiasaannya misalnya, dari bagaimana mereka membangun kesepakatan etika yang dibuat di internal ASC misalnya, itu sudah dilakukan ketika zaman diklat pertama kedua sampai mungkin saat saya kedua ketiga sampai diklat keempat itu masih internal ASC. Baru diklat kelima ada diklat nasional dan sebagainya seperti itu Mas. Iya, gitu. Oh. Nah itu memang kita kan diamanatkan juga di ADART ya, Iya. kita harus ikut menyebarkan kegiatan speleologi gitu. Jadi kemudian karena banyak yang ingin ikut, awalnya sih tidak secara resmi dibuka untuk diklat nasional. Oke. Tapi ada yang datang bahwa kita ikut, ya tapi bentuknya seperti ini. Oh oke, ikut. Tapi dalam perkembangannya itu jadi resmi dibuka formal bahwa ini diklat nasional. Di hotel lagi ya Mas. Di hotel lagi. Tidurnya di kamar hotel lagi, itu luar biasa itu aku lihat, wah gila ini diklatnya luar biasa. Paling menyenangkan gitu Mas. Iya, tapi itu memang untuk jadi lebih mengakomodasi kebutuhan ataupun kepentingan orang di luar karena bentuk fasilitas dan layanannya jadi harus sesuai ya Iya, gitu. benar Mas, benar. Sel-sel ASC yang kamu harus nyuci gelas sendiri habis makan gitu misalnya, atau kamu latihan menjatuhkan alat makan itu tidak bisa dijalankan. Iya Mas, benar. Oke. Berarti di tahun 80-an sampai tahun 90-an ini udah rame kegiatan speleologi dari luar negeri Mas. Sudah sampai tahun 96 itu masih ada Oke. ASC masih ikut beberapa ekspedisi luar negeri yang datang ke Indonesia. Terus ini ditangkap atau diketahui sama mapala-mapala di luar Jogja, terus makanya mapala di luar Jogja tertarik buat ikut diklat ASC gitu ya Mas ya? Iya, jadi dari zaman ke zaman itu memang kalau kita bicara soal segi ASC itu jadi berubah-ubah. Kalau di awal-awal itu banyak melakukan kegiatan ekspedisi
dan bekerja sama dengan tim di luar negeri karena memang membangun fondasinya di Bangun. situ, ya kan. Iya Mas. Kemudian Itu setelah angkatan saya itu kebutuhannya sudah cukup tercukupi di IC gitu misalnya. Masuk gua tidak perlu 5 orang, set SFT-nya 3, tidak harus Nggak harus gantian transfer lagi ya Mas. gantian gitu. Itu perkembangannya jadi beda gitu. Ya, kesempatannya jadi lebih banyak Iya. gitu. Di angkatan saya mulai tertarik misalnya dengan kegiatan yang lebih ditujukan ke hasilnya itu untuk masyarakat. Jadi kita lebih banyak ikut survei-survei air bawah tanah dengan P2AT waktu itu di daerah Gunung Kidul. Itu di angkatan saya. Kemudian di angkatan berikutnya berkembang lagi, beda lagi. Angkatan itu lebih tertarik pada pengembangan kegiatan yang sifatnya berbentuk penelitian dan advokasi masyarakat. Nah, jadi dari tahun ke tahun berubah, tapi itu nggak masalah. Itu justru yang membentuk CV AIC sangat kaya. Dan itu menurut saya yang menarik buat teman-teman di luar ya. Terus di luar AIC untuk ikut diklat AIC. Tapi pada perkembangannya justru menurut saya ini yang di belakangan ini bahwa Gimana tuh Mas? Agak berat ini kayaknya. agak berat. Agak sensitif. Maksudnya gini, ketika kita membuka diklat yang nasional itu yang dalam kota ini banyak juga yang ikut hanya untuk ikut pendidikan, Oke. tidak bermotivasi untuk ikut program Mengembangkan. recruitment Iya. AIC. Untuk tujuan regenerasi AIC itu agak keteteran gitu. Dan nyatanya Ya, Sekarang nyatanya itu- diklat 30 orang yang jadi cuma 4 orang, Benar, Mas. 3 orang. angkatan saya itu diklat 11 orang, jadinya 4 orang kalau misalnya. Oke. Angkatan saya, pertanyaan selanjutnya apa? Angkatan Mas Itu Rido, aja ding kayaknya. Mas Rido angkatan 19 ya? Sebagai ketua Enggak, diklat. enggak, aku lebih suka disebut angkatan hotel kayaknya. Angkatan hotel, Itu karena paling terkenal kayaknya. Diklat nasional pertama Diklat kalinya nasional diadain di pertama hotel. kali di hotel. Oke. Menyenangkan itu. Kita kemarin ada rapat-rapat untuk mengadakan diklat rekrutmen yang ke-21 ini. Oke. Terus kenapa dilakukan sekarang ini? Jadi banyak teman-teman yang bertanya itu kenapa sih nggak dibuka nasional? Nah, kita buka di sini boleh berarti ya Mas kita buka itu ya. Boleh, saya kira Boleh, fair ya, biar orang Ya. nggak- Karena kemarin ada badai corona, sepertinya teman-teman juga merasakan itu kalau apalagi kondisi kita kan segmented, yang tersegmen lagi. Pecinta alam itu sudah segmen, terus di Iya. segmen lagi ke pecinta gua. Oke. Dan pecinta gua yang agak serius. Iya. terlalu serius. ini kalau ditanya Mas Bipo pas ke gunung gitu lihat dolan mesti turun dulu ya. Cek di situ ada honor nggak ya. Jadi begitu karena kekurangan anggota untuk melanjutkan dan regenerasi kayaknya agak tersendat. Kan sebelumnya sempat ada beberapa kali diklat, nggak cuma diklat sebelumnya, tapi jadwal yang kita berikan adalah jadwal diklat 1 minggu sampai 2 minggu begitu Mas dari pengurus itu. Jadi ketika selesai diklat itu, kemudian biasanya dilemparkan ke peserta diklat. Mau latihan kapan? Berarti mulai setelah jam diklat berapa? langsung latihan gitu kan ya Mas? Iya, tapi diserahkan kepada peserta untuk jadwal tentatifnya. Oke. Dan dalam jangka waktu 3 bulan 4 bulan penyusutannya Drastis. Drastis banget. Itu drastis. Kayaknya nggak penyusutan Mas Bocor itu namanya. Jadi karena cukup drastis, akhirnya ada obrolan sama mas-mas juga, pengurus yang lain juga, karena mungkin merasakan hal yang sama yang di Jogja ya, yang sering main KSC masih sepi dan sebagainya, ketemunya cuman saya, Mas Bibi, Mas Adi dan mas-mas yang sering di sini. Iya. Akhirnya dicobalah. tapi mungkin fenomenalnya sama ya dengan organisasi pecinta alam di luaran ya Mas Wibo. Iya Mas. Jadi kayak apa sebenarnya? Beberapa mapala atau beberapa organisasi pencinta alam memang mengalami
krisis keanggotaan juga ya Mas ya. Atau mungkin banyak Mas, ada 1-2 Mapala yang ternyata rame nih Mas organisasinya, tapi mungkin gayanya yang mengikuti zaman. Kalau dari itu sebenarnya selain itu kenapa kayaknya anak-anak sekarang ini sangat rugi ya itu. Maksud saya lahir di belakangan ini rugi. Karena di zaman-zaman saya itu yang namanya berkegiatan itu sangat menyenangkan gitu. Ya maksudnya mungkin karena dari sisi studi itu batasannya tidak terlalu ketat. Iya. Kalau sekarang Kami dibatasi 5 tahun Mas. oke. 5 tahun dengan kurikulum yang begitu kompak. Ada beberapa mata kuliah yang mengharuskan magang. Sekarang ada kampus Merdeka juga. Gitu Mas, itu nanti kita semacam magang di luar kampus, terus masuk ke ini sih Mas, masuk ke SKS atau nilai gitu. Jadi ada apa ya Mas ya, ada perhatian yang dialihkan dari kegiatan main-main ke kegiatan yang di kampus. Jadi menurut saya itu justru yang membuat masalahnya juga mengimbas ke kita ya. Tapi karena selama ini yang ikut diklat juga banyak teman-teman mahasiswa gitu. Ketika datang di ASC ini mereka ya sudah hampir habis waktunya sebenarnya. Iya Mas, akhir-akhir ini kayaknya yang aktif main itu justru semester 8 ke atas Mas Rido. Iya, 7, 8, 9, 10 yang afkir lah. Oke. Jadi begitu dia masuk IC das, kampusnya sudah lulus, sudah harus bekerja. Atau ditarik dealer mungkin ya Mas ya, ditarik kampung. Mungkin memang karena kita ini sangat beda dengan organisasi pecinta alam yang di bawah universitas gitu ya. Jadi kita mungkin nanti akan melihat perkembangannya, perubahan orang-orang yang akan jadi anggota itu. Iya. Karena selain dituntut untuk memberikan materi yang cukup, kita juga dituntut untuk mengakomodir seluruh kebutuhan akademis ya Mas. Yeah. Jadi kayak kalender akademik dari berbagai universitas kita coba sesuaikan, makanya di Diklat Rekrutmen 21 ini kita ngadain diklat atau kelasnya di sore hari Mas. Jadi sama sekali nggak menabrak aktivitas kampus teman-teman. Walaupun mungkin akhirnya agak terasa sangat padat Mas. Jadi ada yang materi kelas akan diberikan di weekdays atau di hari kerja gitu, terus nanti kita ada waktu untuk main-main, latihan atau masuk gua itu di akhir pekan Mas. Gitu Mas. Jadi mungkin kita perlu memberi gambaran ke teman-teman ya bahwa diklat kali ini berbeda. Iya, diklat kali ini sangat berbeda. Sangat berbeda gitu. Artinya jangan dibayangkan seperti diklat-diklat yang biasa atau pernah didapat informasinya sebelumnya gitu. Iya. Kalau diklat ASC itu seperti itu dulu. Sekarang ini sangat berbeda gitu Iya, kan. Mas. Mungkin juga dalam perkembangannya memang dulu ASC ini yang ikut diklat ini kan beragam juga sebenarnya Mas. Benar Mas. Dari mahasiswa kemudian mulai bergeser ke institusi pemerintah yang mulai berkegiatan di wilayah Kars gitu, kemudian bergeser sampai ke instansi pemerintah yang berhubungan dengan keamanan, misalnya kepolisian itu juga mulai ikut diklat. Kemudian Basarnas juga mulai tertarik. Jadi mungkin ya memang harus dibuat seperti itu ya, karena sekarang ini diklatnya dibuat seperti itu karena memang ini untuk mengakomodasi kepentingan AIC gitu. Iya. Selain itu mungkin di diklat kali ini kita coba ngenalin, lebih menekanin buat ngenalin tradisi AIC Mas.
Ya kan ya Mas Rido ya? Benar sekali. Makan. Apa artinya diklat yang disusun itu 6 bulan, Mas? Jadi sebenarnya dari mulai di, diikuti nanti sampai 6 bulan berikutnya itu apa saja yang dilewati. Terus outputnya apa dari setelah 6 bulan itu? Jadi kalau pertanyaan 6 bulan itu ya Mas, kita balik lagi, materinya sebenarnya nggak diberikan secara langsung, Oke. bertahap. Misal kita latihan simpul yang awalnya cuman sekali satu sesi, itu mungkin bisa 2-3 sesi. Oke. SRT yang mungkin, kalau SRT tiap kali latihan kita latihan ya, cuman Iya. pengenalan alat itu separuh-separuh seperti itu. Oke. Biar saya juga mengalami sendiri Mas, harus mapping. Diklat saya kan mapping, Sendirian? bukan enggak sendirian. Saya harus mapping hari kemarin, hari ini belajar mapping hari kemarin, hari ini ambil data, besok sudah olah data. Terlalu cepat atau gimana? Tidak, saya nggak tahu yang digambar itu apa. Saya nggak tahu. Ya, strateginya kosong gitu ya kan. Ketika melakukan di lapangan belum paham yang saya lakukan itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi emang Apalagi ketika gambar, iya. ketika apalagi dia lihat angka itu kan agak jijik gitu ya. Enggak gitu Mas. Angkanya kabur kayaknya saya lihat itu. Aduh, karena mungkin saya nggak tahu apa itu gua sebelumnya. Terus kemudian harus latihan mapping, kemudian harus latihan apa namanya, ngambil data dengan angka dan sebagainya. Itu ternyata cukup pusing. Ya. Dan ketika beberapa kali kan ASC sempat ngisi materi gitu ya Mas. Iya benar. Ngisi materi di luar itu kemudian pusing juga karena mungkin terlalu cepat materi itu. Nah, alasan itu kita bagi-bagi biar teman-teman bisa menyesuaikan ritmenya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan sembari latihannya kan terpotong-potong lebih enak. Jadi itu tercermin di jadwal yang sudah disusun ya. Benar. Kalau materinya itu berkembang sesuai dengan kegiatannya juga kan, Iya, latihannya gitu kan, Benar, di benar, lapangan benar, benar. maupun latihan teknisnya. Benar. Terus hasil akhirnya setelah 6 bulan apa itu? Artinya di hari awal yang ingin ikut di kata ASC ini kan sudah harus siap bahwa dia harus mengikuti program itu 6 bulan. Betul nggak? Benar. Iya Mas. Bahwa itu harus diikuti kalau ingin ikut di kata ASC dan ingin jadi anggota ASC, ya nggak? Benar, Iya, benar, Mas. benar, benar, Oke. Mas. Terus setelah 6 bulan itu apa yang dia dapat? Hasil outputnya apa buat dia? Atau apa yang akan dia lakukan setelah itu? Nanti ada ekspedisi kecil, Mas. Wah, Wah, keren sekali ya. Ekspedisi kecil. jadi artinya setelah 6 bulan itu mereka sebenarnya sudah siap jadi tim gitu ya? Sudah. Nama kerennya ini sebelum ekspedisi sih Mas ini, Mas. Apa itu? Mini research. kita akan ada mini research di bulan Dakin, terakhir. dakin. Kan keren ini. Oke, oke. Kita ada mini research, jadi mungkin ada beberapa sentilan kemarin. Kan ada beberapa teman-teman yang masuk ke skripsian. Itu Mas ditanya, "Kamu jurusan apa?" "Matematika, Mas." "Wah, coba kamu cara apa kemarin? Kemungkinan adanya gua di satu kecamatan dengan metode A, B, C, D." Karena saya nggak matematika, saya nggak tahu, Mas. Oke. Mungkin saya tahunya ya kenapa gua ini dinamakan gua A. Mungkin penelitian saya sebatas itu ya kalau saya bagian dari tim peneliti. Karena Mas Rido ini basisnya sosial. Ya kan ya Mas ya? Kayaknya ya. Oh. Sosial yang kurang sosial. Dia mau sombong semuanya. Ada latar belakangnya Mas. Ya. Iya. Terakhir kemarin ada yang penelitian di gua arkeologi kayaknya ya. Nah, gitu ya. Enggak. Saya juga hampir TO Mas. Tapi artinya itu banyak yang bisa dilakukan Iya. teman-teman yang mungkin latar belakangnya mahasiswa gitu ya, ketika ilmunya itu pas itu Iya. memang sangat menarik untuk berkegiatan di ASC gitu ya. Misalnya teman-teman kayak Mas Wibi, arkeologi, Iya Mas. biologi misalnya, ya kan? Biologi Saya ada loh Mas, biologi Mas. Biologi, Saya anggota yang cukup terbantu dengan gabung ke ASC Mas. Oke. Karena skripsi saya juga dibantu sama teman-teman. Oke. Kebetulan saya skripsi tentang arkeologi khusus bahas artefak batu Mas. Itu buat tim eksplornya sama tim pemetaannya didukung sama teman-teman ASC gitu. Sama beberapa ilmu yang atau pengetahuan yang ada di skripsi saya juga disupport sama senior-senior sih Mas.
Jadi nggak melulu skripsinya tentang arkeologi tok. Gitu. Sama mungkin di diklat kali ini kita coba ngenalin tradisi kayak ketika kita latihan atau main ke lapangan, entah itu caving atau cuma jalan-jalan, kita bandingan. Oh iya, itu stylenya ASC. Kita iuran. Kayaknya itu yang unik Oke. yang saya dapetin di ASC gitu. Oke. Dan itu diterapkan di diklat ya. Itu kali ini diterapkan di diklat. Saya kira jadi karena saya lihat pengumumannya dengan biaya segitu kok jadi murah sekali gitu. Kayak nggak masuk Mana akal ada ya. nggak masuk akal dalam 6 bulan bayarnya 600.000 gitu ya. Iya. Ya, jadi karena memang sudah akan dijalankan dengan kebiasaan ASC yang Iya. bandingan di tiap kali kegiatan. Bener Mas. Terus ini Mas, saya lihat ya dari batasan usia peserta diklat itu Iya. kan sampai 30 tahun. Bener Mas. Saya kira ini membuka kesempatan juga buat orang atau yang berminat yang justru di luar mahasiswa, benar nggak? Iya, karena memang kegiatan ini nggak cuma diminati sama mahasiswa Mas, terus materi yang diberikan itu juga nggak menutup kemungkinan buat masyarakat umum ataupun teman-teman yang punya profesi yang punya kaitannya dengan keilmuan speleologi gitu. Mungkin juga menarik orang-orang yang misalnya karena gua ini punya keindahan khusus yang tidak orang bisa lihat gitu ya. Iya. Teman-teman yang punya hobi fotografi ini mungkin juga akan tertarik misalnya dia Wah, ya. banget Mas. Atau yang dia bekerja di instansi pemerintahan yang berhubungan dengan penelitian hidrologi gitu ya. Iya. Kayak P2AT atau PPAB. Saya kira akan Karena ternyata Gunung Kidul nggak melulu tentang kekeringan ya Mas. ya betul. Ada beberapa hal yang menarik Ya, Salah dan- satunya tentang air. jangan Lombok ya Mas. Oh ya, Iya. Hanya teman-teman harus dirasakan jangan Lombok dulu dan nasi dulu ya. dan nasi tiwul Gunung Kidul. Terus apa yang bisa diterangkan ke yang teman-teman calon yang akan daftar diklat ASC selain apa ya, jadwal 6 bulan tadi ya, kemudian kebiasaan ASC, kemudian outputnya itu akan siap untuk jadi tim yang bisa melakukan mini Eksplorasi. riset ya, Iya. Mini atau riset. ekspedisi kecil. Apalagi? Atau setelah 6 bulan itu apa ada program lagi yang harus dia lewati atau tahapan keanggotaan yang sekarang mungkin disusun oleh pengurus itu, setelah itu apa yang bisa dia lakukan di ASC? Oh, setelah 6 bulan ini berarti ya Mas. Setelah 6 bulan, setelah dia ekspedisi kecil, Ya. itu apa yang bisa Sebenarnya banyak Mas. Oke. Jadi kayak setelah 6 bulan nanti teman-teman berangkat kan setelah keterima di rekrutmen calon anggota dulu. Terus nanti ada Oh, masih calon anggota ya? masih calon anggota dulu Mas. Terus. Nanti setelah habis itu ada kegiatan kita masuk gua. Hmm. Jadi kita punya logbook latihan dan logbook masuk gua. Oke. Dua-duanya itu digunakan salah dua acuan untuk naik ke jenjang selanjutnya di ASC, Menjadi anggota muda. oke. Jadi ada beberapa batasan. Oh, ternyata si A sudah lebih nih. Salah 2, salah 3 syaratnya sudah mencapai untuk anggota muda, nanti bisa anggota muda. Setelah 6 bulan ngapain nih? Setelah 6 bulan kita bisa lihat ke belakang kayaknya ya. Harusnya kelihatan nih ya. Banyak wilayah yang belum ada simbol merahnya. Berarti kita akan ekspedisi. Bisa. Dan teman-teman berpeluang buat ikut ekspedisi. Bisa. Dan juga ada banyak materi sebenarnya dari mas-mas yang dulu di ASC terus kemudian sudah melanglang buana. Biasanya tiba-tiba datang ngasih materi fotografi, datang ngasih materi batu-batu, datang ngasih materi parkir helikopter. Saya nggak tahu, tiba-tiba ada mas yang datang, "Dok, ini ada buku." "Wah, apa itu mas?" "Parkir helikopter." "Wah, kapan ya ASC mau beli helikopter ini?"
Karena memang nanti menurut saya outputnya itu tiap orang akan berbeda yang ikut ASC, karena memang tidak mungkin semua materinya itu akan bisa dikuasai dalam satu waktu yang sangat singkat ya. Itu biasanya ada satu orang yang tertarik pada satu spesifikasi materi, kemudian dia akan lebih Fokus detail. dulu. Lebih detail. Nah, kalau di ASC ini dulu ada yang namanya istilahnya nyantri gitu. Oke. Jadi kalau kamu tertarik satu materi, ya nempellah pada satu senior yang dia secara informal diakui bahwa dia spesialisasinya di materi itu. Oke, Mas. Misalnya kamu tertarik mapping, ya nempellah ke Mas Erlangga misalnya. Iya. Atau yang lain, misalnya teknik gitu, atau yang lain gitu. Pasti nah itu nanti digunakan juga bahwa itu akhirnya nanti akan membentuk satu tim yang utuh itu. Dalam satu tim itu ada orang-orang yang punya spesialisasi khusus, walaupun semuanya tahu, tapi dia akan lebih tahu gitu. Ketika itu dikumpulkan jadi satu, masing-masing punya spesialisasi, menurut saya itu menjadi satu tim yang jadi sangat kualifikasinya bagus gitu, karena Oke, Mas. itu Semuanya ada gitu, Mas. semuanya ada gitu, dan bisa dilakukan oleh tim itu. Masuk gua, ambil foto, ambil data hidrologi, peta jadi. Iya. Keren sekali. Sangat ideal. Saya kira itu Itu dulu kayaknya Mas Rido. Ada lagi? ada informasi yang perlu disampaikan lagi. Informasi diklat tutupnya kapan ya? Kalau nggak salah tanggal 21 ya Mas Rido ya. Jumlah yang bisa ikut? Jumlah yang bisa ikut terbatas. Sangat terbatas, bukan terbatas lagi. Oke, kenapa bisa terbatas? Karena yang nemenin juga terbatas. Oke. Jadi kalau teman-teman yang mau ikut tidak segera mendaftar, Dan karena kita ingin membentuk pasukan khusus gitu. waduh, Keren. Jadi hasilnya nggak perlu banyak orang, tetapi jadi gitu ya kan, karena benar. supaya lebih intens gitu. Jadi ICC-nya sekarang khusus, Mas. Setelah C cooking, kemudian C creator, tiba-tiba podcast. Kayaknya asik ya namanya tiba-tiba podcast. Oke, mulai sekarang ini namanya tiba-tiba podcast. Selamat malam semuanya. Closingnya apa? Gak arti. Apa nih Mas closingnya, Mas? Ajakan buat iklan. Iya, sepertinya sih ya. Kita sudah di penghujung acara, sepertinya teman-teman harus segera mendaftar. Karena keterbatasan yang kami terima itu kurang dari 10 angka. Jadi nanti setelah teman-teman daftar, kemudian ada wawancara, ada tes psikotes juga ya Mas? Ada Secara psikotes. online, nanti tinggal dikirim aja lewat screenshotan teman-teman. Habis itu hasilnya akan kita gunakan sebagai acuan untuk menerima. Proses seleksi. Benar. Jadi untuk linknya itu ada di bio Instagram ASC. Teman-teman bisa klik tautannya di sana. Nanti teman-teman bisa mendaftar lewat sana atau melihat informasi di sana. Ketika teman-teman merasa kurang, teman-teman bisa menghubungi admin kami yang dia adalah Mas Rido. Teman-teman bisa chat ke Mas Rido, tanya-tanya sepuasnya dan bisa bergabung secepatnya dengan SC. Nomor admin ada di buklet panduan, silakan di save aja Oke. sama klik daftar. Nggak ada ini ya, klik like dan subscribe. Harusnya di awal. Ada ya harusnya ya. Nggak apa-apa, kayaknya sekarang aja ya. Itu nanti kita bisa potong dulu, taruh di mana aja lah. Jangan lupa like dan subscribe dan sebarkan ke teman-teman, khususnya di wilayah Jogja. AIC sedang ada acara besar. Oke, pertanyaan-pertanyaan kamu juga bisa dicantumin di kolom komentar dan nanti akan kami jawab secepatnya. Kali ini jawabnya nggak guyonan kok. Tapi kalau pertanyaannya guyon ya tak jawab guyonan. Oke. Oke, dari kami cukup sekian. Saya Wibi. Saya Ridho Ilahi. Saya Thomas. Selamat malam. Katanya aja selamat malam deh. Apa? Salam sepele yo. Nanti dipikirkan kita Iya, salam kita Oke. bubar dulu aja lah ya. Seperti itu. Ini sudah dimatikan LED-LED-nya. Oke, terima